Nama gue Rita, biasa dipanggil Ita. Gue seorang karyawati, bukan mega. Stop, gak usah dilanjut. Bercanda, say. So, gue ulang ya. Gue itu karyawati yang lagi survive di Jakarta. Gue punya cerita mengenai mantan yang beban banget. Saking bebannya ini, kalau nih beban dijadiin barbel, gue yakin orang gym juga gak akan kuat ngangkatnya. Saatnya flashback time. Waktu itu gue masih SMA, masih kinyis-kinyis lah pokoknya. BTW, gue sekolah di SMA swasta. Dan hari pertama ospek, tiba-tiba gue udah ditandai sama satu senior gue. Sebut saja namanya Rafidan. Sama teman-temannya biasa dia dipanggil Edan. Maksudnya Idan. Perihal tanda menanda, gue ditandain bukan buat dilabrak ya. Buat ditandain karena katanya muka gue mirip sama salah satu temennya. Tapi pas gue sama temannya tersebut ketemu, gue sama sekali gak merasa kami mirip. Picek kali ya mata si Idan waktu itu. Cantiknya juga gue keles. FYI gue sama Idan bedanya 2 tahun. Jadi pas gue ospek, si Idan baru naik ke kelas 3. Udah kudu siap-siap UN tuh. Ospek pun berakhir dalam seminggu. Gue gak banyak kena penalti karena gue selalu mempersiapkan segala barang-barang kebutuhan ospek segera setelah sepulang sekolah. Gak kayak lu pada yang malam-malam baru bilang, "Mah, besok harus bawa baju adat Zimbabwe." Selama ospek, gue jadi sering ngobrol sama Idan dan senior-senior OSIS yang lain. Sampai akhirnya gue juga dimasukin ke OSIS sesuai rekomendasi Idan. Idan tuh orangnya seru. Dia keturunan orang timur gitu, jadi cara ngomongnya lucu. Udah gitu gue sama Idan juga ternyata punya hobi yang sama. Kami sama-sama suka gambar, jadi suka share-share tips gambar sambil nongki-nongki. Pokoknya hubungan kami udah kayak abang adik yang deket gitu. Tapi gue nongki bareng Idan juga gak sendirian. Gue selalu ajak sohib gue namanya Caca. Idan juga suka bawa temennya namanya Ijal. Nah berempat tuh kami sering ngobrol-ngobrol tentang kesukaan kami. Dan kita jadi sering barengan gitu kalau lagi jam istirahat. Sampai akhirnya tibalah saat kelulusan. Idan sama Ijal lulus ketika gue naik ke kelas 2. Dan kita kayak janji buat selalu berkabar dimanapun kita berada. Ijal sih katanya mau kuliah, sedangkan Idan katanya mau kerja dulu karena dia harus nafkahin ibu dan kedua adiknya yang masih sekolah. Gue sama Caca ya lanjut aja sekolah kebiasa. Nah, udah tuh kehidupan gue di sekolah kembali seperti biasa. Tapi kadang Idan masih suka datang ke sekolah buat nongkrong-nongkrong, ngobrol sama guru atau apalah. Secara dia anaknya asik banget, jadi guru-guru juga suka sama dia. Pokoknya diterima banget kalau iseng ngunjungin sekolah. Gue sama Caca ya seneng-seneng aja kalau ada Idan. Jadi ada temen ngobrol dan sharing-sharing dunia setelah SMA. Sampai suatu ketika, pas udah jam pulang sekolah, Idan main ke sekolah.